Personal branding membutuhkan medium. Medium itu intinya adalah perantara dalam rangka kita melakukan kegiatan personal branding. Kan ketika kita ingin bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan, ada satu kata tuh, kita bilang. Jadi di dunia komunikasi nih. Nah, ini kan mengkomunikasikan diri kita kepada dunia, perantaranya bisa banyak, mediumnya bisa banyak. Secara umum ada 3 sebenarnya. Kita bisa menggunakan medium kata atau bicara untuk melakukan personal branding. Yang kedua adalah tindakan. Kita bisa menggunakan tindakan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak lakukan untuk memperkuat personal branding kita. Dan yang terakhir adalah apa yang kita kenakan, pakaian. Jadi pakaian kita juga salah satu perantara dalam kita melakukan kegiatan personal branding. Jadi ada 3 tadi ya, ada kata-kata, ada tindakan, ada pakaian. Oke, kata-kata untungnya sebelumnya kita udah sempat bahas di kelas sebelumnya. Kita ngomongin soal public speaking. Dan memang tidak selalu kegiatan personal branding itu bicaranya konteksnya satu kepada banyak. Tapi seringkali dibutuhkan untuk bicara satu lawan banyak. Semoga paham maksud saya. Jadi intinya gini, ketika kita mau melakukan personal branding, kadang-kadang kegiatan itu dilakukan 1 lawan 1 gitu, kita dengan seseorang. Tapi sering kali bahkan butuh untuk personal branding itu sifatnya tuh one to many, satu kepada banyak. Kita jadi ngerti kenapa kemarin kelas public speaking jadi penting, bahkan krusial. Karena di kelas public speaking kita dibantu untuk tahu apa sih yang mesti dipikirin ketika konteksnya ngomongnya ke banyak gitu. Apa yang mesti kita tata, apa yang mesti kita kelola ketika kita ngomongnya one to many. Oke. Nah, tapi apa yang kita katakan itu jadi penting dalam personal branding kita, karena walaupun orang bisa menilai dari apa yang kita lakukan, nanti kita akan bahas kemudian, tapi seringkali juga orang butuh untuk dengar dari kita sendiri gitu. Bahkan dalam banyak kesempatan kita ditanya, lu tuh siapa sih? Apa sih yang lu mau? Apa sih yang lu suka gitu. Jadi kita bisa bilang, oh saya adalah stand up comedian yang senang banget ngomongin Indonesia. Saya adalah seorang travel vlogger yang senang banget berkomedi. Saya adalah seorang fans Manchester United yang paling resourceful, paling tahu semua fakta. Nah, itu sesuatu yang kita bisa katakan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kata-kata adalah satu hal, tindakan adalah hal yang lain. Bahkan saya percaya yang kita lakukan kadang-kadang dampaknya lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Karena kan kita cuma bisa, kalau ngomong mah ngomong aja kan, klaim gitu. Nah, makanya apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita, itu sama pentingnya dibanding dengan apa yang kita katakan. Nah, jadi kan kita tahu nih, kita ngomongnya A. Misalkan kita punya personal brand adalah sebagai stand up comedian yang senang ngomongin Indonesia. Itu apa yang kita katakan. Lalu yang kita lakukan, emang benar, kita stand up comedian selalu ngomongin soal keindonesiaan. Makin kuat tuh. Tapi ada lagi satu aspek atau satu medium yang bisa kita gunakan dalam personal branding, dan itu adalah pakaian. Dan ini ya, kadang-kadang tuh intuitif sekali gitu. Orang kadang-kadang kalau pakai baju tuh nggak sadar. Dia pakai yang dia suka. Tapi justru karena itu bawah sadarnya dia, karena itu intuitif, dia mungkin secara nggak sadar ngomong sesuatu kepada publik. Nah, pertanyaannya, ketika dia ngelakuin itu nggak dipikirin, ketika dia lakuin itu semaunya, ketika dia lakuin hanya berdasarkan apa yang dia suka, apa yang dia pengen, sejalan atau tidak dengan apa yang lagi dia bangun. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan, saya di stand up, di pertunjukan stand up comedy special saya, sejak tahun berapa ya? Mungkin sejak tahun 2016-an, saya memperkuat brand saya dengan apa yang saya kenakan di atas panggung. Makanya teman-teman akan sering ngelihat saya stand up dengan identitas Indonesia menempel pada diri saya gitu. Baju yang saya kenakan batik atau tenun, sepatu yang saya kenakan juga merek Indonesia atau dari entrepreneur Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat orang ketika ngelihat visualnya juga nangkep informasinya. Oh, emang sesuai nih si Panji nih. Dia ngomong satu hal, dia ngelakuin satu hal, bajunya pun ngomongin satu hal gitu.
Nah ini jadi penting untuk dibahas soal pakaian. Karena intuitif itu tadi. Orang nggak menstrategikan apa yang dia pakai. Karena dia ngerasa itu nggak perlu. Dan memang mungkin nggak perlu selama kita jujur. Kalau kita jujur dengan siapa yang jadi diri kita. Dan kejujuran itu ada di personal brand kita. Emang mungkin kita nggak mesti mikir. Karena kita apa adanya. Yang jadi masalah kan kalau misalkan kita karang-karang. Seperti yang tadi saya bilang di depan. Nah supaya kuat personal brand kita dalam setiap medium pastikan sejalan dengan brand yang lagi kita bangun, yang kita katakan, yang kita lakukan, dan yang kita kenakan satu arah, satu warna, satu personal brand yang kita sudah sepakati, satu citra, supaya semakin kuat membangun reputasi dan dengan itu membangun kepercayaan publik yang kita inginkan.